Jadi di sini untuk multistage-nya saya Joko Angelina Yati mengerjakan dengan Arya Rizky, Atika Nabila, dan Debbie Andika untuk soal 8.55 yang di sini soalnya itu adalah triple effect evaporator with reverse speed. Jadi awalnya saya gambar dulu triple effect evaporatornya, kemudian karena reverse speed ini speednya itu masuknya di efek 3. Nah, diketahui F-nya itu sama dengan 20.410 kg per jam. Untuk TF-nya sama dengan 48,9 derajat Celcius. Untuk XF-nya sama dengan 0,1. P3 sama dengan 10,34 kilopascal. Kemudian di efek 1 ini masuk steam dengan suhu 178,3 derajat Celcius. Untuk keluarannya berupa produk L1 dan X1-nya itu 0,5. Di sini di soalnya setiap efek itu U-nya itu sama. Jadi U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sebesar 2840 W per M kuadrat kali Kelvin. Kemudian yang ditanyakan adalah A dan S-nya. Nah, untuk pertama saya mencari T3 saturated pada tekanan 10,34 kilopascal. Nah, di appendix 3.9 ini didapatkan suhunya 46,35 derajat Celcius untuk T3 saturatednya. Kemudian mencari making on overall and solid balance-nya. Jadi rumusnya itu F sama dengan L plus P1 plus P2 plus P3. Kemudian F kali XF sama dengan L kali XL plus P1 plus P2 plus P3 dikalikan 0. Nah, ini L1-nya didapatkan 4082 kg per jam. Kemudian F1 plus F2 plus F3-nya dimasukkan ke rumus tadi diperoleh 16.328 kg per jam. Nah, diasumsikan bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F3 itu berarti masing-masing F itu 5.442,67 kg per jam. Ini dibagi 3 karena untuk mencari masing-masing P-nya tadi. Kemudian untuk L2-nya. Nah, L2-nya itu dengan rumus L1 plus B1 diperoleh hasilnya 9.524,67 kg per jam. Untuk L3-nya itu L2 plus B2 diperoleh hasil 14.967,34 kg per jam. Untuk F-nya sama dengan 20.409,67. Ini saya bulatkan menjadi 20.410 kg per jam. Untuk making solid balance on effect 1, 2, dan 3 and solving for X. Nah, ini mencari X-nya. Untuk X2 diperoleh 0,214. Untuk X3-nya itu 0,136. Untuk XF-nya 0,1. Sudah balance. Sesuai dengan yang diketahui di soal tadi. Nah, untuk mencari PPR ini saya menggunakan gambar grafik halaman 538 video 8.42. Nah, di sini untuk mencari PPR-nya X1-nya 0,5. Kemudian kan tadi suhunya sudah diketahui, jadi PPR 1-nya itu 40,8 derajat Celcius. Untuk X2 0,214 PPR-nya 8,5 derajat Celcius. Untuk X3 0,136 PPR-nya itu 5 derajat Celcius. Jadi total PPR sama dengan 54,3 derajat Celcius. Kemudian sigma delta T sama dengan TS1 min TS3 min sigma PPR. Jumlah PPR-nya itu jadi jumlah delta T-nya saya bulatkan menjadi 77,7 derajat Celcius. Untuk delta T1-nya dengan rumus sigma delta T dikali 1/U1 per 1/U1 plus 1/U2 plus 1/U3. Hasilnya itu 25,9 derajat Celcius. Nah, karena nilai U1 sama dengan U2 sama dengan U3 nilainya itu sama, maka delta T1 nilainya juga sama dengan delta T2 dan delta T3. Hasilnya 25,9 derajat Celcius. Nah, di sini karena umpan dari efek 1 berasal dari aliran produk efek 2, di mana suhu produk efek 2 dalam kurung T2 ini
kurang dari suhu operasi efek 1 dalam kurung T1, maka perlu dilakukan justifikasi pada masing-masing efek. Justifikasi untuk kompensasi proses preheating yang diperlukan untuk menaikkan suhu umpan masuk efek 1 dari T2 ke T1. Nah, di sini delta T1 yang awalnya 25,9 derajat Celcius jadi 30 derajat Celcius, dan delta T2-nya itu tetap, yang delta T3-nya itu jadi 21,8 derajat Celcius. Di sini untuk sigma delta T-nya 77,7 derajat Celcius. Untuk menghitung actual boiling point-nya itu T1 sama dengan TS1 min delta T1. Diperoleh hasil 148,3 derajat Celcius. Untuk T2-nya T1 min BPR1 kurangi delta T2. Itu hasilnya 81,6 derajat Celcius. Untuk ini TS1-nya itu sama dengan TS awal. Jadi 178,3 derajat Celcius. Untuk TS2-nya itu T1 dikurangi BPR1 jadi 107,5 derajat Celcius. Untuk T3-nya 51,3 derajat Celcius. Itu dari rumus T2 min BPR2 min delta T3. Untuk TS3 itu T2 min BPR2 71,3 derajat Celcius. Untuk TS4 T3 min BPR3 46,3 derajat Celcius. Ini suhu kondensat vapor efek ketiga. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Untuk efek 1, TS1, T1 dimasukkan, efek 2, TS2, T2, efek 3, TS3, T3, kemudian kondenser TS4. Untuk HF diperoleh dari figure 8.43 halaman 540, di mana XF sama dengan 0,1 dan TF sama dengan 48,9 derajat Celcius. Itu saya jadikan pertama Fahrenheit. Diperoleh entalpinya itu 77,5 BTU per LPM. Kemudian saya jadikan kilojoule per kilogram, hasilnya 180. Untuk X1 sama dengan 0,5 dan T1 sama dengan 148,3 derajat Celcius, saya jadikan Fahrenheit, jadi 300 Fahrenheit. Diperoleh entalpinya itu 703, kilojoule per kilogram. Ini sudah saya konversikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu untuk X2 sama dengan 0,214 dan T1 sama dengan 81,6 derajat Celcius, saya jadikan Fahrenheit. Kemudian ketemu entalpinya dalam bentuk BTU per LPM. Lalu saya konversi ke kilojoule per kilogram. Nah, itu HL2-nya itu diperoleh 300 kilojoule per kilogram. Untuk X3 0,136, T3-nya 51,3, HL3-nya itu 184 kilojoule per kilogram. Nah, mencari HS1 dari steam table 2.9 pada TS1 sama dengan 178,3 derajat Celcius. Saya menggunakan interpolasi. Di sini saya memperoleh 2783,2 untuk entalpinya. Kemudian HS2-nya itu saat TS2 sama dengan 107,5. Jadi sini saya dapat HS2-nya itu 2687,65. HS1-nya itu dengan rumus HS2 plus 1,88 BPR. Hasilnya itu 2765 kJ per kilogram. Untuk mencari HS3 itu dari TS3 sama dengan 73,1 derajat Celcius, diperoleh 2632,07. Kemudian H2-nya itu HS3 plus 1,88 kali BPR-nya, dihasilkan 2648 kJ per kilogram. Nah, untuk HS4 itu dari suhu TS4. Di sini 46,3, kemudian saya interpolasi, didapatkan 2585. Untuk mencari H3 dengan rumus HS4 plus 1,88 kali BPR. Nah, di sini peroleh 2594,4 kJ per kilogram. Untuk mencari H kecil S1 dari TS2 ini tuh, HS itu adalah entalpi kondensat. Kalau H yang besar H1, H2, H3 itu adalah entalpi vapor. Jadi untuk entalpi kondensat dari yang pertama
itu TS2 107,5, kemudian saya evaporasi, didapatkan 451 kJ per kilogram, sama dengan mencari HS2 dengan interpolasi pada suhu 73,1 derajat Celcius, itu didapatkan 306 kJ per kilogram. Untuk mencari HS3-nya itu pada suhu 46,3 didapatkan hasilnya itu 194 kJ per kilogram. Nah, mencari HS jika TS sama dengan 178,3 derajat Celcius didapatkan XS-nya itu 756 kJ per kilogram. Nah, selanjutnya delta H1. Di sini rumusnya adalah lambda 2 sama dengan 2765 dikurangi 451, itu rumusnya dari H1 min HS2. Hasilnya 2314 kJ per kilogram. Untuk delta H2-nya itu lambda 3. Ini H2 dikurangi HS3, hasilnya 2342. Untuk lambda 4-nya itu 2400 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk delta HS-nya itu sama dengan lambda S, itu hasilnya 2021 kJ per kilogram. Nah, untuk neraca energi ini rumusnya L2 kali HL2 plus S kali lambda S sama dengan L kali HL1 plus L2 min L1 kali H1. Ini kemudian dihitung menjadikan 1 L2 kali HL2 min H1 plus S kali lambda S plus L1 kali H1 min HL1 sama dengan 0. Nah, dimasukkan. Untuk persamaan pertama itu 8,42 kali 10 pangkat 6 plus 2021 S min 2,465 L2. Untuk persamaan kedua itu rumusnya L3 kali HL3 plus L2 min L1 kali lambda 2 sama dengan L2 kali HL2 plus L3 min L2 kali H2. Hasilnya itu min 9,45 kali 10 pangkat 6 plus 4668 L2 min 2464 L3 sama dengan 0. Untuk persamaan ketiga, ini rumusnya F kali HF plus L3 min L2 dikali lambda 3 sama dengan L3 kali HL3 plus F min L3 kali HS kali H3. Nah, di sini disatukan F kali HF min H3 plus L3 kali H3 min HL3 plus lambda 3 min L2 kali lambda 3 sama dengan 0. Nah, untuk hasilnya itu min 49,28 kali 10 pangkat 6 plus 4752,4 L3 min 2342 L2 sama dengan 0. Di sini saya awalnya itu mencari L2 untuk dimasukkan ke persamaan 2. Jadi L2 sama dengan min 2141 plus 2,03 L3. Nah, karena sudah ketemu L2-nya di sini, saya masukkan ke persamaan 2. Jadi didapatkan L3-nya itu 15.333,2 kg per joule. Untuk L2 itu dimasukkan dari rumus tadi kan L3 sudah diketahui, berarti min 2141 plus 2,03 L3-nya dimasukkan, hasilnya 185,2 kg per joule. Nah, untuk S1 ini rumusnya L2 dikurangi L1, hasilnya itu 603,2 kg per joule. Untuk F2-nya diperoleh 5.248 kg per joule. Untuk F3-nya 5.076,8 kg per joule. Di sini untuk mencari S, saya masukkan ke persamaan yang pertama. Jadi S-nya didapatkan 8.154,4. Nah, untuk mencari
untuk mencari A1 nya itu dari rumus S kali lambda S per U1 kali delta V1. Nah di sini kan awalnya itu dalam satuan saya ubah untuk menjadi sekon, kemudian ini diubah dikalikan 1000. Nah S nya itu dimasukkan, kemudian U kali delta T nya juga dimasukkan, hasilnya itu 54,6 meter persegi untuk A1. Untuk A2 nya itu rumus V1 kali lambda 2 per U2 kali delta T2 didapatkan 53,5 meter persegi. Untuk A3 nya itu didapatkan 57 meter persegi dari rumus F2 kali lambda 3 per U3 kali delta T3. Nah untuk luas rata-ratanya jadinya 55 meter persegi. Di sini menurut kami itu nilainya deviasi tidak lebih dari 10% karena nilainya mendekati. Untuk STIM ekonominya V1 plus V2 plus V3 per S sama dengan 2. V1 nya dimasukkan tadi sudah didapatkan yaitu 6003,2 kg per joule, V2 nya 5248 kg per joule, V3 nya 5076,8 kg per joule. Dibagi dengan S nya itu 8154,4. Jadi hasilnya adalah 2. Sekian dari saya, terima kasih.